Diastema itu apa? Diastema itu celah di antara gigi. Itu bisa terjadi mungkin dikarenakan memang giginya emang ukurannya kecil atau salah satu bagian giginya ada yang dicabut. Biar tidak renggang. Biar tidak renggang. Tergantung balik lagi mas dia umur berapa dan emang kondisinya kayak gimana. Tapi kalau dia misalnya udah dewasa, paling simpelnya pasti dia antar behel, kalau nggak dia veneer. Halo Sobat Pandawa, kembali lagi dengan saya Aditya Nanda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai permasalahan, berbagai topik, berbagai treatment, dan akan kita kupas tuntas oleh dokter kami, yaitu terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, estetika dan anti-aging, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan di episode kali ini akan kita bahas itu terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, dan spesifiknya itu adalah terkait dengan diastema atau gigi renggang. Dan tentunya saya tidak akan membahas itu sendirian, saya akan ditemani oleh dokter kami, yaitu Dokter Reza. Ya. Halo dok. Halo mas. Kita lanjut lagi dok. Boleh. Ini terkait dengan diastema atau gigi renggang. Oke. Dan yang akan saya ditanyakan sini, simpel dulu, itu diastema itu apa? Oke, diastema itu celah di antara gigi, mas. Itu bisa terjadi mungkin emang dia dikarenakan emang giginya, atau mungkin giginya emang ukurannya kecil, atau salah satu bagian giginya ada yang dicabut, jadi dia ada celahnya. Bisa gitu, kecil. Gitu. Sebelum kita jauh, kayak misalkan bahas faktor atau gejala, pasti juga di masyarakat ini sebetulnya sudah mengenal gigi renggang, tapi entah seperti apa di masyarakat beredarnya, makanya kita bahas mitos atau faktanya. Yang pertama di sini, gigi renggang itu katanya adalah tanda keberuntungan. Itu gimana dok? Iya, mungkin jawabannya bisa fakta lah mas ya. Beruntung buat makanannya langsung. Tanpa dikunyah akan jadi lolos langsung. Kan nggak ada giginya nggak ada rapat kan, ada celahnya mungkin bisa. Tapi kalau dari kesehatan gigi mitos ya. Gitu. Nggak ada hubungannya mungkin dari kayak gitu dia. Yang selanjutnya gigi renggang itu bisa menutup sendiri seiring dengan berjalannya waktu. Fakta kalau misalnya dia anak kecil. Ya, gitu. karena dia gigi sulung. Iya, gigi sulung ke gigi permanen. Mungkin emang dia justru malah dia di anak kecil kalau prosesnya dia giginya renggang-renggang, gedenya mungkin dia nggak bakal ada gingsul atau giginya crowding atau dia berantakan. Kemungkinannya mungkin lebih besar. Tapi kalau misalnya dia misal masih anak kecil tapi giginya udah rapat-rapat, kemungkinan besarnya udah pasti dia gingsul, kalau enggak giginya crowding. Berantakan. Gitu. Berarti kebalik ya. Kalau anak kecil harusnya dia malah giginya makai renggang-renggang. Gitu. Makanya kadang orang tua ataupun pokoknya yang punya anak itu dia ngeliat gigi anak aku kok pas kecil renggang-renggang ya. Ini pasti nggak wajar. Malah wajar. Wajar. Jangan salah kaprah. Selanjutnya gigi renggang itu tidak perlu dirawat kalau tidak sakit. Tidak dirawat, mitos, karena sebenarnya ada orang yang mementingkan estetik harus dirawat. Dia buat estetik, contohnya kayak public figure ataupun presenter kayak gitu. Kalau misalnya ada celah di giginya, kadang dia ngerasa nggak nyaman dan nggak pede gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya dia bangsa mungkin dia keturunan negroid gitu, emang dia dari genetiknya udah pasti dia kebanyakan central diastema mas dia. Di tengah tuh biasanya emang dia ada celahnya. Emang dia dari faktor gennya udah pasti kaum negroid itu biasanya emang dia central diastema di tengahnya gitu. Bisa juga karena bad habit juga. Gitu. Oke, kita lanjut lagi nih dok. Berarti kalau untuk diastema atau yang punya gigi renggang itu biar tidak renggang. Biar tidak renggang. Kalau dia tergantung balik lagi mas dia umur berapa dan emang kondisinya kayak gimana. Tapi kalau dia misalnya udah dewasa. Paling simpelnya pasti dia antar behel, kalau nggak dia veneer. Gitu dia. Veneer dia juga bisa buat ngerapetin gigi, tapi balik lagi dia kondisinya gigi kayak gimana. Kalau misalnya gigi depan itu masih bisa di veneer. Warnanya lebih bagus, hasilnya juga cepat, langsung bisa jadi. Tapi kalau misalnya dia central diastema agak beberapa titik dan dia multiple, biasanya dia pasti pakainya behel atau ortodonti. Dan dia waktunya agak lumayan, dia butuh waktu gitu dia. Nah itu kalau misalkan kan
pasti tiap orang tadi kan menurut dokter beda-beda ya. Ada yang estetika, ada yang bahkan udahlah biarin gitu. Nah, kalau misalkan dia ingin mementingkan estetikanya, tapi emang sudah keturunannya juga gigi renggang atau bergejala yang tadi crowding itu. Nah, itu gimana? Barangkali dari dokter ada tipsnya supaya yang mau mengatasi diastema atau gigi renggang bisa teratasi. Jadi kalau misal udah terjadi ataupun lagi mengalami ada diastema, even dia sentral diastem atau di bagian lainnya ada diastemanya, bisa langsung dikonsultasikan ke dokter gigi, terutama di Klinik Utama Pandawa, langsung bisa kita tanganin. Kalau enggak, pasti kita jelasin dulu nih tindakan yang mungkin dia dilakukan apa. Kalau misalnya dia lagi masih di bagian gigi depan, kita bisa langsung lakuin veneer. Biasanya dia 4-8 gigi masih oke di bagian atas atau bawahnya, apalagi bagian depan. Tapi kalau misalnya dia multiple tadi yang saya bilang, diastemanya ada di beberapa titik, pasti pakai behel gitu. Pakai alat ortodonti. Tapi dia lumayan butuh waktu. Nggak bisa langsung tiba-tiba seminggu bisa langsung gerak dan nutup semuanya, nggak. Fasenya agak lumayan panjang buat itu. Karena emang kita harus tahu dulu dia penyebab atau etiologinya dari apa dulu. Gitu. Iya. Oke, tadi jelas sekali Sobat Pandawa terkait dengan gigi renggang atau diastema. Tadi sudah dijawab oleh Dr. Reza. Tapi kalau misalkan dari Sobat Pandawa masih butuh jawaban yang lebih detail atau mungkin punya permasalahan lain terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, bisa ditanyakan di kolom komentar di YouTube official Klinik Utama Pandawa. Makanya Sobat Pandawa jangan kemana-mana, tetap terus stay tune dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share supaya podcast Tanya Dok dan juga YouTube official Klinik Utama Pandawa semakin oke lagi. Saya Aditya Ananda. Saya Dr. Reza. Pamit undur diri, terima kasih. See you to the next episode. Bye-bye.